風呂入らなきゃ。しよう。Cerita diawali dengan memperlihatkan para siswa yang sedang bermain poli. Di sana ada dua cowok tampan yang terlihat akrab, yaitu Nanashima dan Igarashi. Tiba-tiba Nanashima yang sedang mengejar bola menghantam seorang ciwi hingga pingsan. Ya, ciwi tersebut langsung dibawa ke UKS. Ternyata dia adalah Kai Serinuma, karakter utama dalam anime ini. Dan ciwi di sampingnya adalah Nakano, teman baiknya Serinuma yang merupakan kelas 2 SMA. Serinuma di sana adalah seorang otaku dan juga seorang pujoshi. Bang, pujoshi apa, Bang? Oke, mari kita jelaskan ya. Nah, kalau otaku kalian pasti sudah tahu ya. Namun untuk pujoshi yaitu seseorang yang suka melihat keakraban antara laki-laki atau gay. Bang, kok bisa Bang ada ciwi yang pujoshi, Ya Bang? pasti ada lah, makanya ada sebutan itu juga. Berarti ada. Dunia ini luas, botak. Nah, Serinuma yang merupakan pujoshi merasa baik-baik saja meski terhantam hingga pingsan. Karena sebelumnya Serinuma melihat keakraban dan kedekatan antara Nanashima dan Igarashi. Karena sebelumnya Serinuma melihat keakraban dan kedekatan antara Nanashima dan Igarashi yang dia anggap sebagai rejeki baginya. Aduh, padahal mereka itu bukan gay loh. Selang beberapa waktu muncullah cowok tampan bernama Hayato Shinomiya, kelas 1 SMA yang merupakan seorang PMR. Bukan hanya tampan, dia juga cukup imut di mata para ciwi. Akan tetapi dia itu sangat judes terhadap Serinuma dan mengusir Serinuma yang dianggapnya baik-baik saja menurutnya. Nakano sempat marah, namun Serinuma baik-baik saja akan hal itu. Karena menurutnya, jika seorang cowok semakin dingin, maka semakin menarik. Aduh, Serinuma, sebenarnya kamu tuh baik hati atau blonde sih? Lama-lama gue botakin loh. Bang, kenapa harus bawa-bawa botak, Bang? Ya itu bercanda. Ya lanjut. Tiba-tiba Serinuma dihampiri oleh cowok tampan lagi bernama Asuma Mitsumi, kelas 3 SMA. Berbeda dengan Shinomiya, Mitsumi di sana menyapa Serinuma dengan baik dan ramah. Sampailah Serinuma di kelasnya. Ternyata dua cowok tampan tadi yang bermain poli adalah teman sekelas Serinuma. Di sana Igarashi menyuruh Nanashima untuk segera meminta maaf kepada Serinuma. 悪かったな。俺はお前の肉布団のおかげで無傷。なあ、お役に立ててよかったね。 Ya, meski cara minta maafnya itu sangatlah konyol dan sedikit menghina, Serinuma tetap merasa baik-baik saja karena dia lagi-lagi melihat kembali kedekatan Igarashi dan Nanashima yang begitu akrab. Nah, perlu kalian tahu juga, Serinuma ini adalah seorang otaku berat tingkat akut. Dia itu menyukai komik atau anime yang berkisah tentang BL, alias boy love, atau lebih tepatnya berkisah tentang gay. Dan dia sangat ngefans terhadap karakter bernama Shion dalam anime Mirage Saga. Namun suatu hari, karakter bernama Shion diceritakan telah mati. Jelas hal tersebut membuat Serinuma shock berat. Ya, kini Serinuma sangat galau berat, seakan-akan seperti ditinggal mati oleh sang duda pirang. Serinuma yang galau keterlaluan tidak mau masuk sekolah dan mengurung diri di kamarnya, bahkan berpuasa selama 1 minggu. Ibu Serinuma yang khawatir terhadap Serinuma menyuruh kakaknya yang bernama Takuro untuk membangunkan Serinuma. Tiba-tiba pada saat Takuro membuka selimutnya, muncullah sebuah cahaya berkilauan. Jelas saja Takuro kaget ketika melihat evolusi dari Serinuma. Ya, bukan sulap, bukan sihir. Mungkin ini keajaiban. Serinuma yang berpuasa selama 1 minggu, kini badannya menjadi kurus dan cantik. Wadaw, kok bisa gitu ya? Bang, ini anime, Bang. Maklum, Bang. Oh iya juga ya. Kini Serinuma mulai kembali bersekolah. Jelas orang lain tidak mengenal Serinuma, bahkan teman sekelasnya.
Namun Nakano yang merupakan teman dekatnya sangat mengenali Serinuma setelah mendengar suaranya. Nah, ketika tahu cewek cantik itu adalah Serinuma, sontak semuanya yang ada di kelas dibuat terkejut. Bahkan Igarashi dan Nanashima yang merupakan cowok tertampan di kelasnya ikut kaget dan terpesona akan kecantikan Serinuma. Akan tetapi pada saat Nanashima menghampiri Serinuma, tiba-tiba Serinuma menangis dan keluar dari kelasnya. Serentak teman-teman sekelas menyalahkan Nanashima yang jahat, padahal Nanashima tidak melakukan apapun loh. Ya, ternyata Serinuma menangis karena wajah Nanashima sangat mirip dengan Shion, sang karakter utama dalam anime Mirage Saga. Tiba-tiba ketika Serinuma berlari, dia tidak sengaja menabrak cowok tampan dan imut namun judes. Siapa lagi kalau bukan Shinomiya. Nah, karena dengan kekuatan The Power of Pace, Shinomiya langsung terpesona sehingga dia berperilaku baik dan membawa Serinuma ke UKS. Di sana Serinuma merasa aneh karena Shinomiya yang dia kenal adalah orang yang judes dan kini menjadi orang yang baik dan ramah. Nah, di ruang UKS, Serinuma bertemu juga dengan Mutsumi. Dan anehnya, Mutsumi di sana tidak merasa asing dengan perubahan dari Serinuma. Lalu, pada saat Mutsumi memanggil nama Serinuma, jelas saja Shinomiya langsung kaget dan kabur dari ruangan tersebut. Itu karena Serinuma yang dia kenal itu adalah ciwi gendut nan jelek. Ya, di sana Serinuma merasa aneh kenapa Mutsumi bisa langsung mengenali dirinya, tidak seperti orang lain. Mutsumi pun menjelaskan meski kini penampilan Serinuma berubah menjadi kurus, namun kebaikan Serinuma tidaklah berubah, tetap menjadi Serinuma yang dia kenal. Ya, bukan hanya berparas tampan, ternyata Mutsumi adalah orang yang perhatian dan peduli. Ini cowok pasti idaman para ciwi-ciwi yang nonton deh. Enggak kayak si botak. Bang, jaga ucapan bang. Botak-botak gini itu Sigma Boy yang gue itu nggak pernah redup bang. Alah, selalu botak. Ya lanjut. Sepulang sekolah, Igarashi menghampiri Serinuma dan mengajak Serinuma untuk menonton di bioskop. Tiba-tiba Nanashima dan juga Shinomiya bahkan Mutsumi datang untuk mengajak Serinuma menonton juga. Jelaslah Serinuma kaget karena 4 cowok tampan atau The Power Flowers datang secara bersamaan untuk mengajaknya menonton. Nah, karena Serinuma adalah orang yang baik dan gak enakan sama orang, akhirnya Serinuma mengajak mereka berempat untuk pergi menonton bersama nanti besok. Esok harinya, sebelum pergi untuk menonton, Serinuma menemui Nakano untuk meminjam baju. Itu karena semua baju yang Serinuma miliki berukuran XXXXL. Jadinya pada longgar semua. Nah, setelah pilih-pilih baju, Serinuma bertanya pada Nakano, apakah pacar Nakano mengetahui kalau Nakano itu seorang otaku? Nakano menjawab kalau pacarnya itu tidak mengetahui bahwa Nakano adalah seorang otaku. Nakano berpesan kepada Serinuma untuk menyembunyikannya sebisa mungkin. Tibalah di mana Serinuma bersama Power Flowers, para cowok tampan, akan menonton sebuah film romansa di bioskop. Nah, ketika sedang menonton, Nanashima yang merasa bosan dengan filmnya jadi mengantuk dan tidur di pundak Igarashi. Dan beginilah ekspresi Serinuma. Setelah beres menonton, di sana Igarashi mengajak Serinuma secara diam-diam untuk berfoto bersama. Namun, Nanashima mengetahuinya dan akhirnya foto tersebut hanya menampilkan Igarashi dan Nanashima yang sedang bercengkraman. Saat akan pulang, tampaklah ekspresi Serinuma begitu suram, lebih tepatnya lelah. Akan tetapi, tiba-tiba semangatnya langsung muncul ketika melihat toko yang menjual merchandise atau pernak-pernik anime. Namun Serinuma mencoba menahan diri karena dia takut ketahuan kalau dirinya adalah seorang otaku. Tiba-tiba si Emang bilang bahwa merchandise-nya tersisa 1. Dan akhirnya jiwa otaku Serinuma meronta-ronta. Dan dia lebih memilih untuk membeli stok terakhir merchandise di toko tersebut. Akhirnya Serinuma mengakui kepada mereka bahwa dirinya adalah seorang otaku. Di sana Serinuma meminta maaf karena telah mengacaukan kencan mereka.
Namun Mutsumi berkata, apa salahnya jika seseorang menyukai sesuatu? Bukannya bikin malu, malahan Mutsumi sangat senang melihat ekspresi Serinuma yang berbeda dengan sebelumnya. Yang tadinya suram sekarang begitu bersinar. Mendengar hal tersebut membuat Serinuma sangat senang. Lalu ketika Serinuma terlihat senang, Igarashi, Nanashima, dan Shinomiya ikut-ikutan memuji Serinuma karena mereka itu tidak mau kalah dari Mutsumi. Dan hal itu bisa disebut sebagai pertarungan antara Power Flowers untuk mendapatkan hati pemilik kekuatan The Power of Pace, anjay. Di kemudian hari, kini Serinuma dengan badannya yang ramping begitu lincah saat bermain voli. Dan karena terlihat jago dalam olahraga, di ruang ganti Serinuma dihampiri oleh teman sekelasnya. Mereka memohon agar Serinuma mengikuti pertandingan sepak bola di akhir pekan, menggantikan teman mereka yang sedang cedera. Nah, karena pada dasarnya Serinuma itu adalah orang yang baik dan gak enakan, tanpa pikir panjang, Serinuma pun siap untuk menggantikannya. Pada saat jam makan siang, Serinuma bercerita pada para keempat cowok tampan bahwa dirinya akan mengikuti pertandingan sepak bola. Dan satu-satunya yang bisa mengajari Serinuma adalah Nanashima. Namun Nanashima tidak mau mengajarinya karena bagi pemula, belajar 1 hari itu tidaklah cukup, mungkin mustahil. Akan tetapi Serinuma dengan semangat berkata bahwa dirinya itu pasti bisa karena bola adalah teman. Ya, jelas saja Nanashima marah karena perkataan tersebut berasal dari anime sebelah, yaitu Tsubasa Ojora. Dan akhirnya mereka berdua bertengkar hebat. Ketika sedang latihan, Serinuma yang kelelahan, Igarashi datang menghampiri karena mengkhawatirkannya. Lalu Shinomiya yang merupakan seorang PMR mengobati luka Serinuma di kakinya. Bahkan Mutsumi juga datang membuat cemilan untuk Serinuma. Nah, ketika 3 cowok tidak mau kalah untuk memenangkan hati Serinuma, Nanashima malah tidak muncul yang entah kemana. Waduh, kemana tuh si Nanashima? Kayaknya lagi punung deh. Bang, pundung apaan bang? Punung tuh artinya baut. Baut apaan bang? Apa ya bahasa Indonya? Mungkin bisa dibilang galau, tapi galaunya itu karena marah. Ya itu lah, ya lanjut. Nah, setelah 3 hari latihan, Serinuma yang dibicarakan jelek oleh teman-teman latihannya terdengar oleh Nanashima dan hal itu membuatnya marah. Lalu ketika Nanashima akan pulang, tampaklah Serinuma sedang latihan sendirian. Tiba-tiba Nanashima kaget ketika melihat tendangan bola yang sangat luar binasa dari Serinuma. Ya, karena tendangannya terlalu luar biasa, akhirnya Nanashima mau mengajari Serinuma. Singkat cerita, tibalah hari di mana pertandingan telah dimulai. Tim Serinuma ketinggalan 1 angka dan nampaknya akan kalah. Dan saat ini waktu pertandingan hanya tersisa 2 menit. Tiba-tiba di saat-saat terakhir Serinuma mendapatkan bola. Lantas Serinuma langsung menendangnya. Namun semua orang dibuat kaget karena Serinuma menendang ke arah gawangnya sendiri. Waduh, Serinuma. Akan tetapi ternyata bolanya itu membalik ke arah gawang lawan hingga mencetak gol dengan tendangan yang luar binasa dari Serinuma. Waktu pun terus berlalu. Di sana Serinuma sangat senang karena sebentar lagi musim panas akan tiba. Namun tiba-tiba Pak Guru yang bernama Udung menghampiri Serinuma. Beliau berkata kalau tidak lulus ujian, Serinuma akan mendapatkan pelajaran tambahan alias tidak boleh libur di musim panas. Jelas saja hal tersebut membuat Serinuma stres. Itu karena selama ini dia itu jarang belajar dan sekarang dia harus belajar dengan ekstra keras. Ya, melihat Serinuma yang hampir gila karena harus belajar dengan ekstra, Mutsumi datang menghampirinya dan menawarkan untuk mengajarinya. Tiba-tiba karena tidak ingin membiarkan Serinuma berduaan dengan Mutsumi, ketiga cowok lainnya ikut-ikutan ingin diajari oleh Mutsumi. Akhirnya mereka berlima pun belajar bersama di sebuah perpustakaan.
Akan tetapi tak berlangsung lama, Nanashima dan Shinomiya saling sinir satu sama lain dan bertengkar di tempat tersebut. Akhirnya karena sangat berisik, mereka berlima pun diusir dari perpustakaan. Lalu mereka pindah ke sebuah kedai, dan karena Nanashima dan Shinomiya masih bertengkar, mereka pun diusir lagi karena berisik. Aduh, sebenarnya mereka tuh niat belajar atau apa sih? Belajar lah bang. Terus apa bang kalau bukan belajar bang? Alah, nggak usah mancing-mancing lu botak. Nah, karena tidak ada tempat lagi, Igarashi menyarankan untuk belajar di rumah Serinuma, dan Serinuma tidak bisa menolaknya. Sebelum para keempat cowok datang, Serinuma langsung membersihkan kamarnya yang berantakan, penuh dengan anime-anime BL. Nah lalu, ketika mereka akan mulai belajar, ibu Serinuma yang janda datang ke kamar Serinuma dengan make up yang seperti イケメンに会うんだもの。頑張っちゃったわ。久しぶり。 Setelah ibunya pergi, sebelum memulai belajar bersama, Serinuma berdoa untuk kematian Shion dari Mirage Saga. Dan para keempat cowok pun yang tidak tahu apa-apa ikut berdoa dengan serius. Setelah itu, barulah mereka memulai untuk belajar bersama. Namun, selang beberapa waktu, kakaknya Serinuma datang ke kamar. Ia sengaja memberitahu kepada para keempat cowok bahwa Serinuma adalah seorang otaku gila. Akan tetapi, para keempat cowok biasa-biasa saja. Itu karena mereka sudah mengetahui Serinuma yang otaku. Tiba-tiba kakak Serinuma membongkar lemari Serinuma yang dipenuhi dengan anime. Hingga malam tiba, mereka pun akhirnya bubar dan pulang. Singkat cerita, berkat belajar bersama, Serinuma akhirnya menyelesaikan ujian dan berhasil lulus. Nah, sebelum libur tiba, sekolah mengadakan sebuah festival budaya. Dan untuk festival tersebut, kelas Serinuma akan menjadi kafe pelayan dengan cosplay anime. Ya, jelas saja Serinuma sangat bersemangat. Tampaklah mereka semua bekerja sama mendekor kelas. Dan setelah selesai mendekor, Nanashima mencoba kostum cosplay sebagai Shion Mirage Saga. Lalu Igarashi sebagai cosplay Attack on Titan. Akan tetapi Shinomiya malah disuruh bercosplay sebagai Cinderella. Nah, setelah semuanya selesai dan siap festival besok, Serinuma pulang bersama keempat cowok. Namun ketika di perjalanan pulang, para keempat cowok saling berdebat dengan siapa Serinuma akan berkeliling festival besok. Dan akhirnya mereka memutuskan akan bergiliran saat mengelilingi festival besok bersama Serinuma. Singkat cerita, festival pun telah tiba. Ternyata Nanashima mendapatkan giliran pertama untuk bersama Serinuma. Lalu ketika selesai berfoto, di sana Nanashima mulai mendempet Serinuma. Akan tetapi Mutsumi muncul karena waktunya untuk giliran Mutsumi. Di sana Mutsumi mengajak Serinuma untuk makan bersama. Tiba-tiba Igarashi datang karena sudah waktunya untuk gilirannya. Nah, di sana Igarashi mengajak Serinuma untuk menonton drama di kelasnya Shinomiya. Setelah selesai menonton, barulah giliran Shinomiya. Serinuma sengaja diajak ke tempat rumah hantu oleh Shinomiya karena sebenarnya Shinomiya berniat akan mendapatkan pelukan dari Serinuma ketika sedang ketakutan. Tapi nyatanya malah Shinomiya yang takut, dan parahnya malah menindih Serinuma sehingga... Ya, Serinuma yang malu dan marah langsung menghampiri Nakano untuk curhat. Tiba-tiba ketika Serinuma ditinggal sendirian, dia malah diganggu oleh para cowok-cowok kadal. Nah, ketika Serinuma melarikan diri, di sana Nanashima, Igarashi, Mutsumi, dan Shinomiya datang menghajar mereka. Dan karena ada keributan, Serinuma pun berteriak marah dan langsung pergi. Ya, Serinuma menangis karena festivalnya tidak sesuai dengan harapannya.
Akhirnya para keempat cowok langsung meminta maaf kepada Serinuma. Hingga sore tiba, waktunya sebuah acara penutup, yaitu tarian rakyat. Nanashima dan Igarashi menari bersama, dan inilah festival yang diharapkan oleh Serinuma. Aduh, Serinuma. Hari pun berganti. Kini Serinuma berencana akan pergi ke Comiket atau Comic Market, sebuah pameran dan pasar terbesar di Jepang yang diadakan setahun 2 kali. Nah, karena persaingannya semakin ketat, para keempat cowok pun siap mengantar Serinuma. Esok hari pagi pun tiba. Mereka berangkat dari jam 6 pagi, dan sungguh tidak disangka para pengunjung begitu padat dan ramai sehingga mereka harus mengantri sampai jam 11 siang. Setelah masuk, para keempat cowok membantu Serinuma untuk berbelanja komik yang Serinuma inginkan. Mereka berbelanja secara terpisah. Nah, ketika berbelanja mereka kaget dan malu. Itu karena komik yang dipesan Serinuma itu adalah komik BL alias komik gay. Nah, pada saat Serinuma selesai berbelanja dan menunggu yang lainnya, tiba-tiba dia dihampiri oleh seorang fotografer yang cibul. Untungnya ada seseorang yang tampak keren menghentikan aksi si fotografer cibul tersebut. Serinuma pun berterima kasih kepadanya. Selang beberapa waktu, para keempat cowok akhirnya datang. Mereka dibuat kaget ketika melihat orang tersebut mencium tangan Serinuma dan pergi begitu saja. Waduh, sepertinya akan jadi saingan baru tuh. Nah, sesuai janji, setelah berbelanja, Serinuma menemani keempat cowok untuk pergi karaoke. Esok hari pagi pun tiba. Di sekolah, Serinuma dikejutkan dengan kehadiran orang yang kemarin menolongnya. Ternyata orang tersebut adalah Nishina, siswa kelas 1. Dan yang lebih dikejutkan lagi, ternyata dia adalah seorang perempuan. Jelas saja Serinuma kaget, bahkan saya juga kaget apalagi tetangga. Pasti kaget ya bang. Hei, udah lu jangan ikutan lu. Ya, kini Nishina dikenalkan kepada keempat cowok tampan. Tiba-tiba Nishina mengajak Serinuma ke rumahnya sambil memegang tangannya. 俺らも行く。じゃあ俺もなんか楽しそうだね。 Dan keempat cowok yang takut ada apa-apa gitu ya akan ikut ke rumah Nishina. Ternyata Nishina adalah orang kaya raya dan di rumahnya terdapat banyak figur-figur anime. Hal itu membuat Serinuma takjub apalagi ketika melihat figur Shion Mirage Saga. Ternyata semua figur di rumah Nishina itu adalah buatannya sendiri. Bukan hanya itu, bahkan di rumah Nishina terdapat komik yang banyak sekali. Dan komik tersebut adalah buatannya. Itu artinya Mirage Saga juga adalah buatan Nishina. Ya, meskipun Nishina adalah ciwi, Nanashima merasa tersaingi. Itu karena Serinuma dan Nishina adalah seorang pujoshi. Terbukti ketika mereka meminta pada keempat cowok berpose untuk dipoto. 顔近づけて、少し傾ける。いいですね。篠宮くんちの柔軟剤うちと同じだ。 Nah, karena merasa kurang puas, Serinuma menunjukkan contoh pose kepada para cowok. Tiba-tiba Nishina dengan sengaja mencium Serinuma. Dan ternyata Nishina di sana menyukai Serinuma. Hal tersebut membuat Serinuma terus kepikiran. Waktu pun terus berlalu. Muncullah sebuah event di internet, yaitu kirim coklat berkarakter Mirage Saga akan mendapatkan hadiah sebuah gambar yang digambar langsung oleh penulis beserta tanda tangannya. Jelas saja Serinuma sangat tergiur dan akan mengikuti event tersebut. Nah, setelah sekian lama membuatnya, akhirnya coklat buatan Serinuma itu telah selesai. Namun bentuknya tidak seperti Shion, malah menyerupai tetangga. Ya, melihat Serinuma yang frustasi, Nishina memberikan coklat buatannya untuk dikirim atas nama Serinuma. Akan tetapi setelah dipikir-pikir sangat keras, Serinuma tetap mengirimkan coklat buatannya yang dibuat dengan penuh perasaan. Nah, setelah berhari-hari, Serinuma yang selalu menghabiskan coklat sisa buatannya, badannya itu kini menjadi gendut kembali. Jelaslah hal tersebut membuat Igarashi dan Nanashima bahkan Shinomiya langsung dibuat depresi.
う一度眠って目覚めたら Akan tetapi berbeda dengan Nishina, dia itu begitu menyukai Serinuma yang begitu bulat dan lembut. Lantas, para keempat cowok berusaha keras agar membuat Serinuma kurus kembali dengan memaksanya untuk olahraga. Namun, karena metode penurunannya itu yang begitu keras, Serinuma akhirnya berakhir di ruang UKS. Ya, di sana Nishina yang tidak terima menyuruh kepada keempat cowok untuk berhenti memaksa Serinuma menurunkan berat badannya. Ya, meski Serinuma menjadi gendut kembali, Nishina tetap menemaninya kemanapun dia pergi. Tiba-tiba Igarashi mengajak Serinuma untuk ke atap gedung sekolah. あいつ心配なのはわかるけどな。どうした？気合い入れ直し。よっしゃ、やるぞ。セリヌマさんはずっと明るくて前向きで。 Ya, Serinuma yang terlihat selalu baik hati dan bersemangat membuat Igarashi menyadari bahwa Serinuma memiliki kepribadian yang cantik. Mungkin bisa dibilang inner beauty, yang membuat Igarashi jatuh cinta lagi meski Serinuma kini menjadi gendut. Akan tetapi Nanashima dan Nishimiya tidak menyerah akan membuat Serinuma kurus kembali. Nah, karena Serinuma menyukai BL atau enggay, mereka berdua berencana jika Serinuma berhasil kurus kembali, maka mereka akan berpelukan di hadapan Serinuma, bahkan berciuman. Jelas saja Serinuma yang seorang pujoshi sangat bersemangat untuk menurunkan berat badannya. Dan akhirnya Serinuma berhasil kurus kembali dan menjadi cantik. Lalu sesuai janji, Igarashi harus berciuman dengan Nanashima. Nah, Serinuma yang telah menjadi cantik kembali secara tiba-tiba berkata bahwa dia itu telah menemukan seseorang yang spesial. Jelas saja semuanya langsung kaget dan penasaran siapa orang itu. Ternyata orang itu adalah tokoh anime yang baru dirilis tahun ini. Lah, gue kira beneran saat. Sabar bang, ini cuma anime bang. Iya juga ya, iya lanjut. Akan tetapi karena Nishina adalah sesama penggemar anime tersebut memiliki pendapat yang berbeda dengan Serinuma tentang anime itu, yang membuat mereka jadi bertengkar. Kini Serinuma dan Nishina saling bermusuhan. Lalu keempat cowok mencoba untuk membuat mereka berdua berbaikan. Akan tetapi bukannya menjadi baikan, malah membuat mereka berdua tambah runyam. Alhasil Serinuma dan Nishina berlomba untuk membuktikan pendapat siapa yang paling benar, yaitu dengan memposting di medsos, dan siapa yang paling banyak mendapatkan rating tertinggi, dialah yang akan menang. Setelah berhari-hari, ternyata Nishina lah yang menang. Hal tersebut membuat Serinuma menangis. Ya, karena membuat Serinuma menangis, Nishina mulai mengingat kembali ketika dirinya pertama kali bertemu dengan Serinuma. Setelah mengingatnya, kini Nishina menyadari kembali bahwa Serinuma adalah orang yang berharga baginya dan dia tidak ingin kehilangan Serinuma. Kini Serinuma dan Nishina akhirnya berbaikan, dan kini mereka berencana akan pergi ke tempat yang lumayan jauh untuk memperingati hari kematian seseorang samurai yang menjadi model dalam anime yang mereka kagumi saat ini. Dan seperti biasa, para keempat cowok akan ikut pergi menemani Serinuma. Nah, karena perjalanannya sangat jauh, mereka menginap di tempat yang terlihat kuno. Ketika akan tidur, tiba-tiba Nanashima berperang bantal dengan Igarashi. Lalu Igarashi tersandung dan tak sengaja menindih Serinuma.
Esok harinya setelah berdoa, mereka pergi ke tempat perbelanjaan, bahkan ke tempat makam sang samurai, dan berakhir di tempat makan. Nah, karena Mutsumi adalah ketua organisasi sejarah, dia menceritakan sejarah asli dari sang samurai, di mana kepala sang samurai dikubur di pulau terdekat. Nishina dan Serinuma pun bersemangat untuk pergi ke tempat itu. Akan tetapi, seseorang berkata bahwa pulau tersebut telah dikutuk. Meski begitu, mereka pun tetap pergi ke pulau itu. Ketika menuju ke pulau, tiba-tiba turun hujan dan danau yang mereka lewati menenggelamkan perahu mereka. Tampaklah Nishina, Shinomiya, Igarashi, dan Nanashima terdampar di sebuah pulau. Sementara Serinuma dan Mutsumi terdampar di tempat yang berbeda, namun tetap pulau yang sama. Nanashima yang pingsan belum sadarkan diri diberi napas buatan oleh Igarashi. Hal tersebut membuat Nishina yang seorang fujoshi sangat bersemangat untuk mempotoknya. Di sisi lain, Mutsumi yang melihat Serinuma tidak sadarkan diri mencoba untuk memberikan napas buatan. Akan tetapi malah kena semprot. Ya, kini mereka saling mencari dan menelusuri hutan. Tiba-tiba Serinuma demam dan akhirnya Mutsumi membawa Serinuma ke rumah kosong di hutan tersebut. Sedangkan keempat lainnya malah tersesat di hutan. Tak lama mereka dihampiri oleh seseorang dan membawa mereka ke sebuah rumah. Di sisi lain, Serinuma dan Mutsumi terkaget melihat kaca jendela yang pecah dengan sendirinya. Mutsumi dan Serinuma pun langsung berlari karena takut. Nah, ketika berlari, Serinuma dan Mutsumi bertemu dengan sosok hantu dari seorang samurai. Dan berkat jimat yang dibeli di pasar, mereka berhasil melenyapkan para hantu tersebut. Akan tetapi, hantu samurai bangkit kembali dan Serinuma berhasil menyerangnya dengan jimat andalan, bahkan menenangkan hantu tersebut. Tak lama akhirnya mereka semua bertemu dan langsung pulang ke rumah masing-masing. Ha? 毒キノコ？キノコ、椎茸に似てたから定食に使ったんだけどね。幻覚が見える毒キノコ。せっかく殿に会えたと思ったのね。幻覚。Semenjak kejadian di pulau itu, Serinuma semakin dekat dengan yang lainnya. Akan tetapi, hanya Nanashima yang merasa kalau dirinya itu malah semakin jauh dari Serinuma. Bahkan merasa semakin tertinggal untuk bersaing dengan yang lainnya. Bukan hanya itu, Nanashima tidak bisa bertemu dengan Serinuma di hari Minggu. Itu karena Nanashima harus menemani adiknya. Akan tetapi, karena Serinuma sekarang bekerja paruh waktu untuk sebuah pameran anime Puri-Puri Moon yang disukai oleh adik Nanashima, Nanashima mempunyai kesempatan untuk dekat dengan Serinuma, yaitu menjadi penari di pameran tersebut. Jelas Nanashima begitu menikmati kebersamaannya bersama Serinuma. Sementara yang lainnya memang sudah pasti akan ikut-ikutan gitu ya. Cuman mereka itu dipekerjakan di bagian yang berbeda. Oh, so kai. Mutsumi Asuma. Tiba-tiba ketika sedang latihan, Nanashima pingsan dan langsung dibawa ke rumahnya oleh Serinuma. Yang ternyata Nanashima sedang demam tinggi dan kini Serinuma harus menemani Nanashima di rumahnya. Akan tetapi bukannya semakin dekat, malah Serinuma kini semakin jauh, ulah Nanashima sendiri. Untungnya Igarashi datang menghentikan kelakuan Nanashima. Ternyata Nanashima tidak menyadari dengan apa yang dia lakukan terhadap Serinuma akibat demamnya yang terlalu tinggi.
Nah, karena adiknya Nanashima begitu menginginkan melihat Serinuma tampil di Puri-Puri Moon, Nanashima berusaha dengan keras untuk meminta maaf dan menjelaskan semuanya kepada Serinuma di rumahnya. Singkat cerita, tibalah pameran akan segera dimulai. Namun Serinuma tak kunjung datang. Selang beberapa waktu, akhirnya Serinuma muncul dan akan ikut pentas untuk pameran tersebut. Namun apa yang terjadi pada saat pentas akan dimulai malah ada sedikit gangguan. Tiba-tiba datanglah gangguan lainnya, di mana salah satu dari anggota pentas terkena cedera. Dan kini Nanashima yang sering menari bersama adiknya memerankan peran penting di pentas Puri-Puri Moon. Akhirnya Nanashima merasa bahwa dirinya itu jadi semakin dekat dengan Serinuma. Waktu pun terus berlalu. Nah, karena Nishina adalah orang yang kaya raya, dia mengajak Serinuma dan yang lainnya untuk berlibur di vilanya yang sangat dekat dengan pantai. Kini giliran Shinomiya yang merasa jauh dengan Serinuma, karena dia merasa tidak ada yang bisa dibanggakan dalam dirinya untuk Serinuma. Tidak seperti yang lainnya yang bisa diandalkan oleh Serinuma. Bahkan ketika ada orang yang mengganggu Serinuma, Shinomiya hanya bisa terdiam, tidak seperti yang lainnya yang berusaha melindungi Serinuma. Pada malam harinya, di acara barbekyuan bersama, Shinomiya yang ceroboh menumpahkan makanan yang dipegang oleh Serinuma. Ya, karena hal tersebut Shinomiya merasa dirinya semakin tidak berguna. Lantas, Shinomiya yang pundung langsung kabur dan ingin pulang saja. Melihat Shinomiya yang berlari ke arah hutan, Serinuma dan yang lainnya ikut mengejar Shinomiya. Ya, karena jembatannya roboh, Serinuma bergegas pergi sendirian untuk mencari Shinomiya. Sedangkan yang lainnya mencari jalan memutar dan janjian bertemu nanti di sebuah villa tua milik Nishina. Tak berselang lama, Serinuma pun akhirnya menemukan Shinomiya yang tertindih tanaman. Lalu mereka bergegas ke villa tua milik Nishina. Akan tetapi ternyata villa tua tersebut adalah markas dari orang-orang yang menjahili Serinuma tadi siang. Ya, untungnya di waktu yang tepat Nanashima dan yang lainnya datang dan langsung menghajar mereka yang telah mengganggu Serinuma. Setelah itu, mereka pun pulang bersama-sama. Waktu pun terus berlalu. Kini Serinuma dan yang lainnya beraktivitas seperti biasa di sekolah. Tiba-tiba Musumi mengajak Serinuma untuk mengungkap sebuah peta harta karun yang ia dapat di ruang sejarah. Dan karena tidak ingin membiarkan Serinuma berduaan dengan Musumi, yang lainnya pun ikut mencari peta harta karun. Ya, saat ini mereka semua memasuki sebuah goa yang ada di Gunung Fuji. Tiba-tiba sekumpulan kelelawar mengganggu mereka. Ya, karena kejadian tersebut, Serinuma dan Musumi terpisah dengan yang lainnya. Perlu kita ketahui, sebenarnya Musumi memiliki trauma akan kegelapan karena dulunya dia itu pernah dikunci di sebuah gudang oleh kakaknya sendiri. Dan untungnya Serinuma bisa menenangkan Musumi. Selama beberapa waktu, yang lainnya pun datang dan berkumpul. Lalu mereka akhirnya menemukan harta karun.
Namun nyatanya harta karun tersebut adalah sebuah prank dari kakaknya di 3 tahun yang lalu ketika perekrutan ketua baru di organisasi klub sejarah. Waduh, kena prank ternyata. Esok hari pagi pun tiba. Musumi dan yang lainnya dikagetkan dengan kedatangan kakak dari Musumi yang ternyata dia kini adalah seorang guru PKL di kelasnya. Musumi di sana sebenarnya tidak mengerti tentang cinta dan rasa sukanya terhadap Serinuma hanya sekedar suka seperti dia menyukai teman-temannya. Suatu hari Serinuma digoda oleh kakaknya Musumi. Di sana Musumi sangat marah dan menegur kakaknya untuk tidak mendekati Serinuma. Bahkan Musumi mengaku bahwa dirinya berpacaran dengan Serinuma. Ya, kakak Musumi di sana merasa aneh dengan perilaku Musumi. Itu karena sejak kecil Musumi itu selalu memberikan apapun yang dia miliki kepada kakaknya asal dia senang. Namun aneh kali ini Musumi berbeda, di mana dia tidak ingin memberikan Serinuma untuk kakaknya. Di sana kakak Musumi merasa tertantang akan hal itu karena sebelum-sebelumnya dia itu selalu mendapatkan apa yang dia inginkan dari Musumi. Maka dari itu kakak Musumi terus menggoda Serinuma dan ingin merebutnya dari Musumi. Tiba-tiba kakak Musumi mengajak duel kepada Musumi untuk memperebutkan Serinuma. Namun Serinuma tidak menyadari akan hal itu. Nah, ketika berduel dalam sebuah game, di sana Musumi hampir kalah. Untungnya, karena semangat dari Serinuma dan kawan-kawan, akhirnya Musumi berhasil memenangkan game tersebut. Asuma. Ya, kini Musumi mulai memahami perasaan kepada Serinuma, bahwa dirinya yang takut kehilangan Serinuma adalah cinta. Lantas Musumi berpikiran akan menyatakan cintanya kepada Serinuma. Sontak saja yang lainnya langsung mengganggu dan tidak akan membiarkan Musumi menyatakan cintanya kepada Serinuma. Esok harinya Musumi yang berniat untuk menyatakan cinta terus dihalangi oleh yang lainnya. Bahkan Musumi selalu dibuntuti oleh Shinomiya. Lalu ketika ada kesempatan, Musumi kabur dari jendela toilet dan langsung pergi ke ruangan siaran sekolah untuk mengajak Serinuma bertemu di atap gedung sekolah. 大胆な手をやらせねえよ。あのさ、伝えたい人は屋上に来ればいい。先輩。 Ya, tampaklah Musumi dan semuanya menyatakan rasa cintanya kepada Serinuma. Dan Serinuma harus memilih salah satu di antara mereka. Jelas saja Serinuma yang gak enakan tidak bisa menjawabnya. Tapi Serinuma akan memberikan kesempatan untuk siapa hatinya akan diberikan. Dan Serinuma akan bergiliran ngedate dengan mereka semua untuk mencari cintanya. 綺麗だね、君が。そしてたまにすごく恥ずかしい。最初はぎこちなかったけど、打ち解けたらいつも通りで盛り上げようとしてくれて、篠宮くんはほっとけない感じで。でもたまにちょっとだけ頼もしいかも。私たちはソウルメイトだし、めっちゃ楽しい。先輩はいつも通りとても穏やかな声で静かに話して、みんないい人でそれぞれ魅力があって優しくて好きだなって思う。ああ、もうわかるか。 Nah, setelah ngedate dengan mereka semua, Serinuma masih bingung karena mereka semua itu sangat menyenangkan. Tiba-tiba Serinuma menyatakan bahwa dia telah menemukan jawabannya. Esok harinya, tepat di atap gedung sekolah, Serinuma mengungkapkan kepada siapa rasa cintanya. Yang ternyata cintanya itu jatuh pada Shion Mirage Saga. Tamat, ini yang sungguh membagongkan. Aduh, ngedate sana sini ujung-ujungnya tetap saja cinta anime. Dia kira bakalan nikah sama anime gitu ya. Sebenarnya kita boleh ngefans sama anime, tapi kita juga harus relate juga ya sama kehidupan dunia nyata, bro.
Jujur ya, ketika gue nonton anime ini serasa geli-geli gimana gitu ya. Tapi anime ini sukses bikin gue senyum-senyum sendiri bro. Nah, pesan yang bisa kita ambil dari anime ini: cintailah seseorang dari hatinya, bukan dari wajahnya ataupun penampilannya. Itu karena sewaktu-waktu wajah ataupun penampilan bisa berubah. Namun lain hal jika kita mencintai dari hati. Kita akan selalu menerima apa adanya dari pasangan kita. Dan ingat, jangan lupa bahagia. Bahagia itu sederhana. Jika kalian merasa tidak bahagia saat ini, itu artinya kalian sedang lupa bagaimana caranya untuk bersyukur. Dan ingat juga, jangan lupa like dan subscribe-nya ya.